ya saya merasa kita mengulik dunia trading lebih dalam ya. As an analis, trading itu psikologis paling utama. Ready and go, bos. Bro Kevin, Iya. Kevin Saili terkenal di YouTube sekarang. Akhirnya dari kemarin gue ngundang, susah banget ketemunya. Baru bisa hari ini nih. Jadi buat orang-orang nih yang belum tahu si Bro Kevin ini usianya 26, lahir dari Jakarta, Iya. tapi sekarang jadi YouTuber terkenal. Belum terkenal banget sih. YouTubernya bukan YouTuber biasa nih. YouTubernya bukan YouTuber kaleng-kaleng. Beda nih. Oke, mungkin kalau misalkan introduction sebenarnya bisa langsung lihat si sehari-harinya si Ko Kevin kayak seperti apa. Tapi yang gue pengen nanya nih awal-awal nih, Iya. Ko, Oi. boleh nggak nih kenalin garis besarnya lah? Kenalin garis besarnya Koko siapa, lagi ngapain aja sekarang, sibukannya gitu-gitu. Oke. Kalau sekarang ini ya sebetulnya mungkin orang banyak kenal saya sebagai apa ya, analis kripto kali ya. Yes. Oke, analis kripto. Ya, kesibukan harian ya analisis tentunya. Gitu. Siap. Analisis market kripto, seputaran kripto, ya, dan trading juga sih. Jadi personally udah bisa dibilang semi full time trader kayaknya. Semi full time trader, Iya. kripto dan Forex. forex. Iya. Siap. Nanya-nanya dikit nih Ko. Ya. Kira-kira sebelum jadi analis nih waktu, kok kan umur 26 ya? Yes. Ini aku langsung nembak. Iya. Umur waktu awal-awal mulai terjerumus di pekerjaan ini, umur berapa sih? 19 tahun. 19 tahun? 19 tahun. Lumayan lama tuh ya. Lama. Masih muda itu. Iya, dari muda ya. Lama. 7 tahun lah kurang lebih. Udah 7 tahun berarti 7 ya? tahun, iya. Bekerja di bidang ini. 26 kurang 19 ya, berapa? Betul deh, ngomong gue gak tau nih. Iya. Gimana tuh ceritanya tuh awal-awalnya tuh? Sebetulnya sih dapat penawaran dari rekan sih, temen. Dulunya saya sales marketing juga. Sales marketing? Ya, di salah satu perusahaan promosi lah, kita bilang promosi advertising gitu-gitu ya. Jadi dari sana bisa dibilang dapat latar belakang sales. Presentasi ya kan, jualan. Lalu ditawarkanlah pekerjaan Sorry nih, Ko. ya. Pekerjaan pertama ini apa nih? Marketingin apa ini kira-kira? Kalau teman-teman tahu sebenarnya terkenal dengan sales voucher pada saat itu. Voucher. Ya, nggak tahu deh pernah ditawarin nggak? Tergantung voucher apa dulu Tahu nih? ya kayaknya ya. Ya voucher yang dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Oh, Tahu yang ya? biasa 250, 300. Ya, 150.000 segitu-segitulah. Oh. Berarti dulu lebih ke sales keliling. Yes, betul. Ketemu orang, ada orang lewat, menawarkan, ngobrol, ngasih. Betul. Betul. Atau enggak kayak langsung di dalam, kayak misalkan ke mall apa terus nawarin ke orang. Iya, betul. Kayak gitu. Itu pasti tahu sih harusnya. Kalau tahu berarti pernah ditawarin. Tapi sekarang ini udah nggak terlalu begitu ini ya. Tahu awal-awal tahun 2020 baru yang banyak ditawarin, berasa banyak ditawarin tuh. Pada saat itu lagi lumayan ramenya sih, bro. Pada saat itu ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan terus juga ditambah kondisi pandemi kemarin, ya saya sih cukup yakin pasti bingung juga mereka Iya, sellingnya pasti. di mana gitu kan. Iya. Ya jadi pertama pengalaman dari sana. Berapa lama tuh kok? Sekitar 6 bulan 7 bulan sih. Umur 19, 6 bulan, 7 bulan. Iya, Ini ceritanya 19 tuh biasa baru lulus SMA berarti ya? bener banget. Sebetulnya sih gini, bro. Kalau ya flashback sedikit lah. Oke, ya. boleh, siap. Cerita zaman setelah lulus sekolah gitu. Sebetulnya pada saat itu bokap sih tutup usia pada saat itu. Jadi karena saya anak pertama dari 3 saudara, ya kan, mau nggak mau harus menggantikan posisi kepala rumah tangga pada saat itu. Dan dari sekolah itu jurusannya kan SMA. Sebenarnya pada saat lulus kan tidak bisa dibilang tidak terlalu proper untuk langsung kerja atau terjun ke dunia pekerjaan. Jadi opsi terbaik ya sales. Gitu kan? Ya kan sales kan cuma modal lumut. Iya. Apa? Ludah sama mulut. Yang penting jangan muncrat. Udah dan mulut. Bener juga Iya. sih. Yang penting jangan muncrat. Ya. Iya.
Oh, Gitu. abis sudah jadi sales voucher selama 6 bulan, Iya. terus ngapain aja ditawarin kerjaan katanya ya? Tawarin pertama kali, ditawarin lah pekerjaan ini, dikasih tahu, lu mau nggak nih? Ada nih kerjaan juga, sales marketing juga. Tentunya dengan ada gaji pokok. Kalau waktu sales voucher kan kita nggak ada. Tahun berapa nih 19 waktu 19? 2013 akhir berarti. 2013 akhir, 2014, 19 tahun ya, baru kira masuk ke industri trading pada saat itu. Industri trading. Ya, as a sales, Oh, jadi menawarkan orang-orang untuk bermain di trading. berinvestasi. Itu nawarinnya gimana tuh? Cara nawarin buat orang masuk trading gitu? Harusnya sih banyak cerita kayak di film-film ya, by phone. Kita teleponin orang satu persatu, iya. Halo, siang Pak, ya saya Kevin dari perusahaan ini ya. Oh, kayak ini bukan sih orang-orang yang Film. nawarin kartu kredit gitu kan? Bukan, Iya. lebih kayak ke gitu film sama. Wolf of Wall Street. Yes, Oh, kalau pernah nonton ya. iya, tahu. Telepon orang. Cuma bedanya kan kalau Wolf of Wall Street itu bisa closing by phone ya. Iya. Kalau kita enggak. Kita paling enggak atur janji dulu sama klien. Oh. Kalau dia mau ketemu ya baru kita bisa presentasikan kan apa yang sedang kita jual gitu. Oh. Main investasinya itu di bidang apa tuh waktu itu? Forex. Oh, jadi udah menjual ke orang forex. Betul. Oh, berapa lama tuh kerjanya? Maksudnya kerja gimana nih? Maksudnya kerja Di di dunia pekerjaan forex Yes, enggak sorry, kerja di perusahaan yang Ah. menawarkan forex ini. sebetulnya sih awal-awal ya kan ada berapa kali pindah perusahaan ya. Sebenarnya 2 kali doang sih. 2 Perusahaan, kali. ya, perusahaan pertama yang tidak bisa disebutkan namanya. Lalu pindah ke perusahaan berikutnya yang akhirnya saya putuskan itu untuk menyudahi ya bekerja di sana itu per 2019 terakhir. Jadi baru 2 tahunan lalu sebelum pandemi. 2 tahun lalu, berarti kerja dari 2014 sampai 2019. Betul. Berarti pengalaman untuk bekerja di bidang sales ini selama 5 tahun ya? Sebenarnya sih kalau kita berbicara salesnya nggak sampai 5 tahun berarti. Karena di awal-awal aja gitu. Di Jadi awal-awal di aja. awal sales ya kan kita dapat klien, kita bantu olah dana dan lain sebagainya. Sampai satu titik kita ngerasa bahwa sebetulnya sih agak ini yang menurut saya pribadi Iya. ini yang mentwist ya istilahnya sejarah kehidupan saya ceritanya. Oke, Asik ya. siap. Dari seorang sales set berubah jadi market analis gitu ya. Pada saat itu karena beberapa kali kan merasakan klien itu lose money ya. Jadi kita berpikir kan pasti istilahnya gini, kalau cuma sekedar untuk jualan, kita berbicara jualan itu bukan suatu hal yang sulit. Iya. Ya kan? Kita kasih lihat portofolio orang yang hijau-hijau, orang tertarik, orang invest pada saat dia transaksi. Terus misalkan dia tanya ke kita nih, terus kita nggak bisa guidance dia dengan baik, ya pasti kan rasanya gimana ya gitu kan. Terus lelahnya itu kalau kita bicara sales, setiap bulan itu kayak Pertamina Pak, Gimana tuh kayak Pertamina? dimulai dari angka 0 ya. Ya, secara target dimulai dari angka 0 ya. Oke. Jadi restart lagi. Akhirnya kita cari klien lagi. Pasti kan ada satu masa kita mulai kehabisan akal ya. Iya. Istilahnya gitu. Sorry kok maksudnya restart dari nol ini kayak gimana nih? Maksudnya? Target. Targetnya jadi mulai dari nol terus. Target perusahaan pasti kan. Kayak misalkan contoh nih, Lauren misalnya bulan September lah, berhasil mendapatkan klien 100 juta rupiah. Waktu Oktober kan ya mulai dari angka 0 lagi. mulai dari Iya. iya. Nangkep ya maksudnya ya. Nah akhirnya saya putuskan mulai intens belajar tentang seputaran technical analysis ya, dunia technical analysis per 2015 kali ya awal. 2015. Ya awal. Oh berarti itu saat udah pindah perusahaan atau masih di perusahaan yang masih nge-sales juga? Sudah pindah. Oh. Jadi di perusahaan kedua itu udah bener-bener netep sampai akhirnya saya resign, mengundurkan diri gitu. Tapi ya basically karena ya saya merasa kita mengulik dunia trading lebih dalam ya, as an analyst sebagai seorang yang mampu melakukan trading gitu. Ya menurut saya much better sih. Karena kita punya freedom of time. Yes. Ya kan? Kita bisa ngatur gitu loh. Terus kan ada reason putus nih. Terus tadi ada kau bilang karena klien kebanyakan lose money Iya. di dalam broker ini. Wah, Yes.
ya itu Kita nggak bicara di broker. Iya, kita nggak tapi bicara bicara broker. di tradingnya. Di lah. tradingnya. Yes. Itu reason kenapa nih mereka bisa lose money di situ gitu loh. Kayak faktor-faktor apa yang membuat mereka lose money di sana? Banyak faktor sih. Banyak faktor. Apa Kalau aja? kita bicara trading itu psikologis paling utama. Psikologis. Iya. Karena in the end waktu saya belajar technical analysis, benar-benar fokus untuk belajar technical analysis gitu. Ya, itu ya. Maksudnya pelajaran tentang technical analysis itu paling butuh waktu paling lama 3 bulan 6 bulan lah. Tergantung dari daya tangkap seseorang. Tapi yang menjadi masalah di dalam dunia trading itu adalah psikologis. Psikologis Iya. kliennya. Iya. Karena gini loh, psikologis tuh ada banyak karakter ya. Paling gampang, ini paling gampang. Orang kalau ngelihat profit pasti dia buru-buru close. Ya. Tapi kalau misalkan posisinya lagi running floating loss, itu cenderung ditahan. Nah, akhirnya muncul paradigma di trader-trader pada umumnya. Makanya kan ini balik lagi ke quotes ya. Kenapa 90% trader itu cenderung kalah di market? Karena basically rata-rata psikologis orang itu sama. Dan mereka tidak menyadari hal itu. Jadi jutaan orang tidak menyadari. Gue tahu iklan itu. Lo tahu ya? Gue tahu iklan ini. Iya. Jadi jutaan orang tidak menyadari hal tersebut gitu loh. Padahal gini ya. Kalau kita bicara banyak, maksudnya paradigma yang muncul itu adalah kalau gua trading ini setelahnya market balik arah. Nangkep gak maksudnya? Jadi setelah gue trading marketnya akan balik arah. Iya, contoh misalnya nih, Loren buy gitu ya, atau beli satu market pair gitu kan. Setelah dibeli marketnya turun, balik arah, ya kan? Sebenarnya yang salah itu kan adalah cara berpikir kita gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu ya saya tantang kamu aja, kamu pengen beli, ya udah sekarang kamu jual. Berarti lakukan transaksi sebaliknya, misalnya itu pertama. Kedua, pada saat kita berbicara, kok gue kalau trading kebanyakan floating loss gitu. Lu lihat aja nih akun gue nih, Floatingnya minus mulu. minus gitu ya? mulu, iya. Ya karena pada dasarnya secara psikologis terbalik. Ready and go, boss.